Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ramadan, kelas B4, nomor induk mahasiswa 2381130 pada siang hari ini akan menyampaikan materi sifat, fungsi, tujuan, dan teknik komunikasi pembelajaran yang diampuh oleh Ibu Yeti Nurizati MSI dalam mata kuliah Komunikasi Pembelajaran Era Digital, yang mana dalam materi kelima ini sifat-sifat komunikasi dan penerapannya dalam pembelajaran. Komunikasi adalah proses berlangsung terus-menerus sampai umpan balik. Guna menjelaskan materi, siswa mendengarkan dan bertanya, guru mengoreksi tugas. Komunikasi bersifat dinamis, selalu berubah tergantung situasi, mood, emosi, dan konteks, menciptakan suasana nyaman, memberikan motivasi. Komunikasi yang bersifat interaktif atau dua arah, melibatkan respon atau umpan balik dari penerima, diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi siswa. Komunikasi bersifat simbolik, seperti bahasa, gestur, ekspresi wajah atau gambar, video pembelajaran grafik, peta konsep, bahasa tubuh. Kemudian, sifat-sifat komunikasi dan penerapannya dalam pembelajaran. Komunikasi bersifat kontekstual, dipengaruhi oleh situasi, budaya, lingkungan, dan hubungan antar pelaku komunikasi. Menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan siswa, menyesuaikan bahasa sesuai usia. Komunikasi yang mengandung makna, memiliki arti yang bisa ditafsirkan berbeda oleh penerima. Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas, mengulang poin penting. Komunikasi bersifat sistemik, melibatkan berbagai komponen yang saling terkait, pengirim, pesan, media, dan lain-lain. Pendahuluan, diawali pendahuluan, inti, dan penutup. Komunikasi tidak bisa ditarik kembali. Pesan yang sudah disampaikan tidak bisa dihapus sepenuhnya. Menghindari kritik yang menjatuhkan, menggunakan bahasa yang sopan dan membangun. Fungsi komunikasi, pembentukan konsep diri, pernyataan eksistensi diri, kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. Fungsi ekspresif, menyampaikan dan menyalurkan emosi, perasaan, dan pikiran. Seorang guru memberikan penghargaan dengan memberikan jempol, ucapan selamat. Fungsi ritual, upacara, perayaan, kegiatan keagamaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, atau komunitas atau umat beragama tertentu yang dalam antropologi disebut rites of passage. Fungsi instrumental, mencapai tujuan-tujuan hidup, baik tujuan jangka pendek seperti untuk mendapatkan pujian, menumbuhkan kesan positif, memperoleh simpati, serta tujuan-tujuan jangka panjang seperti karir atau pekerjaan. Fungsi komunikasi. Fungsi informatif, memberi keterangan, memberi data atau fakta yang berguna. Guru menyampaikan informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Fungsi edukatif, berfungsi mendidik masyarakat, mendidik setiap orang dalam menuju pencapaian kedewasaan mandiri. Fungsi persuasif, membujuk orang lain atau siswa untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh komunikator. Bersifat motivasi maupun bimbingan. Fungsi rekreatif, menghibur orang bila memungkinkan, mendengarkan dongeng, bacaan ringan. Fungsi komunikasi dalam pembelajaran, pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Lebih banyak ditemukan dalam pembelajaran langsung atau direct learning yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Pembentukan sikap dan nilai lebih banyak dilakukan melalui pembelajaran tidak langsung, indirect learning, dan keteladanan. Kemudian, tujuan komunikasi pembelajaran, kognitif, memberikan pemahaman, analisis, dan penerapan konsep-konsep yang diajarkan. Afektif, membentuk sikap, nilai, dan karakter peserta didik. Psikomotrik, meningkatkan keterampilan dan melakukan tugas-tugas praktis yang berkaitan dengan materi yang diajarkan atau praktikum. Tujuan komunikasi pembelajaran, interaktif, menciptakan interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Motivasi, memiliki semangat dalam belajar, meningkatkan minat belajar.
motivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik, dan berproses ke arah yang lebih baik. Teknik komunikasi, cara yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada penerima, mencakup pemilihan kata, bahasa tubuh, intonasi suara, serta penggunaan media atau saluran yang sesuai kebutuhan. Teknik komunikasi digunakan agar proses pembelajaran menjadi efektif, yang digunakan secara bervariasi dengan menyesuaikan situasi dan kebutuhan saat di kelas. Teknik komunikasi, komunikasi informatif bertujuan untuk menyampaikan informasi atau fakta secara objektif kepada penerima. Contohnya, guru dan dosen yang menjelaskan materi kepada siswa dan mahasiswa berita di media massa. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mempengaruhi opini, sikap, atau perilaku seseorang agar sesuai dengan keinginan komunikator. Contohnya, iklan kampanye politik, presentasi di depan investor. Kemudian, teknik komunikasi pembelajaran, komunikasi instruktif atau koersif, bersifat memerintah atau mengarahkan, disertai dengan konsekuensi atau sanksi bagi penerima pesan yang tidak mengikutinya. Contohnya, instruksi atasan kepada bawahan dalam perusahaan atau militer. Komunikasi hubungan manusiawi bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan baik antar individu atau kelompok dalam suatu lingkungan sosial. Contohnya, guru yang menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa, pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan timnya. Kiranya hanya ini yang bisa disampaikan dari sifat, fungsi, tujuan, dan teknik komunikasi pembelajaran pada mata kuliah Komunikasi Pembelajaran di Era Digital. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.